Hai guys, kita berangkat guys. Kita berangkat sendirian ya. Mbak Rijal nggak on. Oke guys, cus. Kita langsung menuju ke area pabrik guys. Karena ini udah jam setengah 10. Hai. Ini agak telat sih, tapi ya nggak apa-apa daripada tidak berangkat sama sekali. Kita main slow engineering aja ya guys ya. Let's go. Nah ini suasana jam setengah 10 ya guys. Kita berangkat jam setengah 10 ya karena setting dan lain-lain. Kita jam 10 lanjut kerja guys. Oke guys. Suasananya cukup sejuk. Ada bapak-bapak guys lagi jual ayam. Hai. Cari uang itu susah ya guys ya. Ini mama ya ngapain dia. Oke guys, kita lanjut ya. Wah, jalannya lumayan macet. Ini berangkat telat guys, semoga nggak nggak ditegur ya sama satpamnya. Gas. Apa tuh? Sheila Grosir 2. Sheila Grosir. Nggak salah ya guys. Terus. Ini ngangkat barang apa ya? Ini plat dari Jawa Tengah guys. Nggak ngerti Mbak Rijal hilang kemana ya, nggak ngerti juga. Ini sih guys. Nah, ini mendung ya guys ya, mau ke panas. Guys, ini aku lari di kecepatan 50 km per jam. Kemarin sih habis mabok, hanya mabok. Akibatnya nggak bisa masuk kerja nih Mbak Rijal. Nggak info-info juga. Yo, aku berangkat kerja sendiri guys, tanpa partner. Setengah 10. Start dari Ploso setengah 10. Dan
dengan kecepatan naik turun di kisaran 50 km sampai 30 km per jam ya guys. Ini keluar dalam aja karena di luar macet. Nice. Oke. Kita ngobrolin apa ya, beli Pajio aja ya. Pajio ini sekarang itu harganya di kisaran sekitar aku beli waktu itu 23 juta guys. Nah kalau sekarang mungkin ya di angka di bawah itu ya, mungkin di kisaran 15 sampai 14 jutaan ya, yang second mungkin. Aku nggak tahu juga. Hai. Ini kan suasana desa mana ini? Desa Sentul ya guys ya. Untuk kondisinya ya cuacanya lagi mendung. Mendung tapi sedikit panas gitu. Nah ini ada apa ini? Warung kopi. Nah di depan itu ada warung kopi yang ramai banget guys. Tapi ya perkumpulan bapak-bapak yang lagi nggak kerja ya. Aku nggak ngerti juga ya gimana bapak-bapak itu bisa mendapatkan uang padahal dia tuh nggak kerja. Aku juga sampai heran. Nah ini bapak-bapak yang jualan roti banana di tengah sawah. Dia konsisten jualan ya guys ya, nggak tahu ada yang beli apa enggak, cuman ya konsisten aja dulu ya kan. Sini aja kerja jadi budak korporat juga konsisten guys. Dengan konsisten kita akan dapat hasil ya guys. Tetap semangat, tetap kompak, tetap berjuang ya guys ya. Nah ini jalan-jalan di sawah tuh enak guys, pemandangannya bersih, bagus, indah juga. Asri juga. Ngelihat orang kerja sama lihat orang pengangguran ya sama-sama senengnya gitu loh. Lah kalau ini orang kerja guys, giling padi. Ada yang kerjanya nyabutin padi, ya. Ada juga yang kerjanya nih jualan apa nih? Jualan nasi kuning. Ada yang kerjanya ngantar galon. Banyak. Kalau di Indonesia tuh apa aja bisa diduitin, cuman ya gitu, duitnya nggak bisa gede, duitnya receh gitu loh guys. Jadi kalau mau duitnya gede ya kerjanya di luar negeri gitu, uangnya tuh udah pasti gede karena PDB per kapitanya juga gede gitu mereka. Nah sedangkan kalau di Indonesia itu kita kerja apa aja tuh ya hasilnya receh gitu, karena ya, pemasukan kita itu pun juga kecil. Coba kita lihat di negara Dubai ya, Dubai itu pajaknya 0% dengan kapasitas pemasukannya dia dari tambang minyak tuh terbesar di dunia kan. Nah itu dia bisa mensejahterakan rakyatnya begitu. Sedangkan di Indonesia sendiri koruptornya juga banyak guys. Yang bikin Indonesia nggak bisa berkembang itu ya para koruptor sebenarnya tuh.
Karena di sini kan ya pemerintah juga ngambil untung sebanyak-banyaknya, koruptor juga gitu kan. Jadinya yang disengsarakan ya masyarakatnya ini, nggak ada yang sejahtera. Yang harusnya kita ini jadi negara maju, malah jadi negara berkembang ya karena banyaknya orang-orang yang korupsi gitu guys. Kurang lebih seperti itulah. Ini omongan agak berat ya, ini omongan perpolitikan, jadi jangan dipikir-pikir ya guys ya. Jadi jangan dipikir terlalu dalam ya guys ya. Kita buat enjoy aja hidup di Indonesia tuh. Kita buat have fun, kita buat senang-senang, kita buat enjoy ya. Karena ya kehidupan di Indonesia ya gitu. Karena gini loh guys, kita itu hidup di Indonesia itu bener ya, apa-apa mudah gitu. Kayak kita mau beli jajan, beli cilok, terus kita mau jalan-jalan kemana, iya mudah, tapi ya banyak juga kejahatannya di sini ya, karena memang rakyatnya itu nggak sejahtera gitu. Jadi kalau mau menekan angka kejahatan ya kita harus mensejahterakan rakyatnya gitu. Gimana cara kita untuk membuka lapangan pekerjaan, gimana cara kita untuk membuka perusahaan yang baru gitu. Jadi menekan angka pengangguran, menekan angka kemiskinan, nah itu semuanya ada di koruptor guys. Jadi kayak misalkan Indonesia mau ngasih hukuman bagi para koruptor itu hukuman mati, nah itu lebih bagus gitu. Jadi jangan cuma bandar sama pengedar narkoba aja yang di penjara seumur hidup atau hukuman mati, ya koruptor juga harus dipenjara sampai hukuman mati juga, karena dengan begitu akan memberikan efek jera bagi para koruptor untuk tidak semena-mena di negara ini gitu. Cuman ya tinggal nunggu tinggal nunggu pemerintah ini gimana kebijakannya. Apakah mereka itu berpihak kepada rakyat atau mereka malah mensejahterakan koruptor gitu. Karena sebenarnya tuh negara Indonesia sendiri itu kaya raya gitu, kaya akan sumber budaya. Bukan sumber budaya aja, mereka Indonesia ini juga kaya akan segalanya gitu loh. Tambang ada, nikel ada, apa yang tidak ada di Indonesia semua ada. Cuman ya itu dari pemerintahnya sendiri itu memang tidak pro kepada rakyat. Presidennya bagus gitu, Pak Prabowo itu bagus, tapi yang mafia-mafia di bawahnya itu terlalu banyak tikus-tikusnya, jadi harus dibersihin satu persatu. Ya itu pun butuh waktu proses ya, sekitar 5-10 tahun mungkin ya bisa guys. Jadi kalau kita ngomongin Indonesia sejahtera, Indonesia akan menjadi negara superpower, ya itu mungkin. Tapi 2050, 2060, nah baru mungkin bisa Indonesia seperti itu. Kalau untuk saat ini ya kayaknya enggak sih. Ini aja akunya kerja jadi budak korporat gini, itu ya gajinya ya enggak yang banyak juga gitu loh. Ya banyak juga yang di aduh bau lagi, buruan lah, bau lu. Bau ayam. Bleh.
Ayo guys. Aduh. Kena hewan mataku. Kita menuju ke pabrik Supernova. Karena gajiku emang nggak sebegitu banyak ya guys di sini ya. Tapi ya it's okay lah. Kita harus profesional ya dalam hal bekerja. Meskipun agak telat-telat dikit ya nggak apa-apa lah. Ya kan? Pabriknya juga kayaknya libur nih. Cuman staffnya nih harus masuk gitu. 9:30 baru nyampe. Oh, Mas Ali udah datang. Sobat Abu. Ye. Ye. Loh, nanti tambah sepi ya. Udah guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.